Ecole Biliar sendiri mempunyai latar belakang, yaitu Ecole Biliar adalah sebuah tempat biliar yang sangat diminati oleh sebagian mahasiswa, bahkan dikenal di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pemula hingga profesional. Tempat ini biasanya menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan para pengunjungnya, termasuk meja biliar berkualitas, suasana yang nyaman, dan juga menyediakan makanan serta minuman. Selain itu, Ecole Biliar juga bisa menjadi lokasi turnamen atau acara-acara komunitas biliar, di mana para pemain dapat mengasah kemampuan mereka dan bersosialisasi dengan pemain lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Ecole Biliar telah berhasil menarik perhatian banyak mahasiswa, berbakat kombinasi antara harga yang terjangkau dan fasilitas yang berkualitas. Salah satu daya tarik utama Ecole Biliar adalah seringnya mereka mengadakan turnamen biliar yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa setempat, tetapi juga mengundang banyak peminat yang tidak hanya dari kalangan mahasiswa. Berkat lingkungan yang nyaman, harga yang ramah di kantong, serta lokasi yang strategis, Ecole Biliar terus berkembang dan menjadi salah satu tempat favorit mahasiswa untuk berkumpul. Hal ini menjadikan Ecole Biliar lebih dari sekedar tempat bermain biliar, melainkan sebagai tempat bagi komunikasi untuk berkembang dan berpotensi dalam suasana yang mendukung. Misi dari Ecole Biliar sendiri, yang pertama yaitu visi menjadi destinasi hiburan terkenal yang mempersembahkan pengalaman unik melalui kombinasi Ecole Biliar Group berkualitas tinggi dan fasilitas Ecole Biliar yang inovatif. Kami bertujuan untuk menjadi pusat komunitas yang ramah dan bersemangat, menawarkan tempat yang nyaman untuk berkumpul, bersosialisasi, dan menikmati momen-momen tak terlupakan. Terus, misi dari Ecole Biliar sendiri yang pertama hiburan dan rekreasi. Fasilitas biliar canggih untuk hiburan. Terus pelayanan pelanggan, pelayanan ramah, cepat, dan responsif. Terus komunitas lokal, dukungan komunitas melalui kemitraan dan acara. Terus inovasi dan kreativitas, konsep kreatif untuk pengalaman menarik. Seterusnya, keberlanjutan praktik ramah lingkungan dalam operasional. Baik, Pak Antoni, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari kalau di sini itu adalah Ecole Group, Pak. Jadi tapi Ecole Group ini tergabung dari The Tower dan Ecole Biliar, tapi sama-sama mempunyai struktur organisasi yang sama. Yang pertama itu ada owner, di bawah owner itu ada manager, purchasing, dan keamanan. Lalu di bawah manager itu ada HRD, lalu di bawah HRD itu ada karyawan, pemesanan, dan parkir. Nah, lalu ke bagian keamanan. Di bagian keamanan ini ada entertain dan musik. Lalu di bagian purchasing ada markom dan iklan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart. Jadi flowchart itu dimulai dari pelanggan datang dan memesan meja. Selanjutnya setelah itu prosesnya pegawai mengecek ketersediaan meja. Lalu setelah itu meja tersedia atau tidak. Kalau tidak, pelanggan akan dimasukkan ke waiting list. Kalau iya, akan mulai bermain. Lalu saat mulai bermain, pelanggan bisa memesan makanan. Kalau pelanggan mau memesan makanan, bisa langsung memesan. Sementara kalau tidak, bisa melanjutkan permainan. Setelah permainan selesai, akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini terbagi menjadi dua pembayaran, metode pembayaran, yaitu non-cash dan cash. Yang non-cash terbagi lagi jadi debit, transfer, dan QR. Nah, setelah metode pembayaran dilakukan, akan mencetak struk. Setelah itu selesai. Saya akan menjelaskan tentang porter value chain dari Ecole Biliar, Pak. Yang pertama itu ada dari primary activities-nya, Pak, ada inbound logistiknya, Pak. Di sini inbound-nya itu lebih ke penerimaan dan penyediaan peralatan biliar. Lalu operasinya ada pengecekan barang, setting peralatan dan meja biliar, lalu ada penataan barang. Oke, kita masuk ke bagian outbound-nya, Pak. Yang pertama itu adalah menyediakan tempat biliar dan alat bermain yang berkualitas. Lalu penggunaan meja biliar oleh customer. Lalu lanjut ke marketing and sale, pemasaran menggunakan media sosial, diskon yang dibuat oleh divisi markom. Lalu selanjutnya di bagian servis, yaitu memberikan kupon kepada pelanggan yang berisi diskon. Lanjut ke bagian firm infrastrukturnya. Ini adalah bagian supportnya, Pak.
Yang pertama adalah pajak dan regulasi menyesuaikan dengan Perda di Kota Salatiga, lalu pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan Excel, dan lanjut ke HRM-nya, Human Resource Management-nya, yaitu yang pertama, informasi perekrutan karyawan melalui media sosial, lalu ada seleksi berkas, wawancara, dan training karyawan. Selanjutnya adalah penggajian karyawan dilakukan sebulan sekali, dan sistem SP diberlakukan untuk semua karyawan. Lanjut ke teknologi development-nya, di sini dia memakai billing data untuk transaksi. Lalu Excel ini dipakai untuk mengelola keuangan dan barang. Lalu ada printer, PC, laptop, printer thermal untuk mengeprint tiket, stroke. Lalu ada HT, handy-talkie, fingerprint, wifi, CCTV, itu sebagai penunjang proses bisnis dari Equal Biliar. Selanjutnya ada procurement atau pengadaannya, yaitu pengadaan barang yang mendukung proses bisnis seperti meja, stick, rak bola, kapur stick, scoreboard, lampu, dan lain-lain. Intinya menunjang proses bisnis Equalnya. Oke, selanjutnya ada tabel stakeholder. Nah, stakeholder ini terbagi menjadi dua komponen utama. Yang komponen utamanya ada equal dan masyarakat. Nah, untuk equal ini sebagai komponen internal, sementara masyarakat adalah komponen eksternal. Dan ada dua aktivitas di dalamnya, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama, ada promosi dan pendaftaran pelanggan baru, pemesanan meja, pembayaran dan transaksi, dan evaluasi dan laporan layanan. Nah, untuk bagian internal, yaitu equal, dilakukan oleh karyawan, manajer, HRD, dan Markom atau Marketing Communication. Dan untuk pihak eksternal dilakukan oleh customer, komunitas biliar, calon customer, dan bank. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Nah, untuk aktivitas pendukung ini ada pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem billing, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk pihak internal yaitu equal yang melakukan ada HRD, purchasing, manajer, dan karyawan. Sementara untuk pihak eksternal yaitu masyarakat dilakukan oleh bank, pengelola IT, dan customer. Jadi di sini saya akan menjelaskan arsitektur SI Equal Biliar. Nah, di sini ada 7 hardware dan beserta divisi pengguna dan jumlahnya. Yang pertama itu printer, divisi pengguna itu dari admin sama purchase dan jumlahnya itu ada 5. Terus yang kedua itu PC dan laptop. Itu divisi penggunanya itu ada kasir, admin sama purchase. Jumlahnya itu 10. Dan yang ketiga ada printer thermal. Di situ divisi penggunanya adalah kasir, jumlahnya cuma 2. Terus ada handy-talkie atau HT, itu divisi penggunanya itu fungsional. Itu jumlahnya ada 9. Yang kelima ada fingerprint. Itu semua divisi menggunakannya dan jumlahnya cuma 2. Terus ada wifi. Wifi itu semua bisa akses, semua divisi bisa akses dan jumlahnya itu ada 3. Dan yang terakhir itu ada CCTV. Divisi penggunanya itu keamanan dan jumlahnya ada 6. Nah, arsitektur aplikasi Equal Biliar itu ada 2. Aplikasi yang digunakan yang pertama itu Microsoft Excel, divisi penggunanya itu admin sama purchase. Nah, fungsinya itu mengecek stok sama pengadaan barang. Hardware yang digunakan adalah laptop sama PC. Dan yang kedua itu adalah billing. Billing itu yang digunakan, divisi yang digunakan adalah kasir dan fungsinya itu transaksi dan manajemen keuangan. Hardware yang digunakan adalah PC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan IRD Crossfoot Equal Biliar. Itu ada 6 entitas. Nah, yang pertama itu customer ke transaksi. Itu one to many. Kenapa? Karena satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Tetapi setiap transaksi hanya bisa terkait dengan satu customer. Yang kedua itu kasir ke transaksi. Itu one to many juga. Kenapa? Karena satu kasir bisa menangani banyak transaksi. Tetapi satu transaksi hanya bisa ditangani oleh satu kasir. Yang ketiga itu ada meja ke detail transaksi. Satu meja itu bisa digunakan untuk banyak detail transaksi, namun setiap detail transaksi itu hanya berkaitan dengan satu meja. Nah, yang keempat, resto ke detail transaksi, itu zero to many. Maksud daripada itu adalah produk di resto tidak wajib dipesan, tapi ketika dipesan, produk tersebut bisa masuk ke banyak detail transaksi. Nah, yang terakhir itu ada detail transaksi ke transaksi. Itu many to one. Kenapa? Karena dalam satu transaksi bisa ada banyak item produk yang dipesan dan setiap produk tersebut akan dicatat dalam detail transaksi. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan. Yang pertama itu ada server, lalu server itu terhubung ke modem. Nah, dari modem ini langsung terhubung ke firewall, dari firewall terhubung ke server gateway, lalu dari server gateway terhubung ke router. Nah, di Equal ini dia memiliki 3 PC. Jadi satu PC itu PC kasir dan duanya itu adalah PC back office. Kita ke PC kasir dulu. Jadi dari router langsung tersambung ke switchnya biliar. Nah, dari situ tersambung ke WiFi. Nah, WiFi ini tersambung, dia mau koneksi ke web drive Google, lalu ke PC kasir dan ke printer thermal. Nah, jadi WiFi di dalam area biliar ini dia itu bisa dipakai customer. Jadi di sini saya menambahkan tuh bisa terhubung ke laptop atau handphone, intinya begitu, bisa dipakai oleh customer juga. Lanjut ke switch back office-nya. Jadi dari router terhubung ke switch back office, terhubung ke WiFi, dari WiFi terhubung ke web drive Google. Nah, di sini ada 2 PC. Jadi dari web drive Google ini terhubung ke PC, lalu terhubung ke proyektor, dan juga dari PC ini terhubung ke printer. Sama juga untuk PC satunya yaitu dari web Google terhubung ke PC, dari PC terhubung ke printer, dan juga ini PC terhubung ke proyektor juga. Selanjutnya ini masuk ke tabel software dan hardware. Yang pertama itu adalah hardware, yaitu ada PC. Di sini speknya itu adalah Intel Core i3 generasi ke-10 dengan jumlah 3 unit. Selanjutnya ada input device, yaitu mouse dengan jumlah 3 unit. Selanjutnya ada output device, yaitu monitor, printer, dan printer thermal dengan jumlah monitor 3, printer 3, dan printer thermal 1 unit untuk pencetak struktur. Selanjutnya ada storage, jadi Equal memakai SSD dan hard disk eksternal dengan jumlah 3 unit. Selanjutnya ada network, yaitu memakai WiFi access point dengan jumlah 3 unit. Selanjutnya masuk ke software. Dia memakai operating system yaitu Windows 10 dengan jumlah 3 unit. Lalu ada Word operation-nya dengan Microsoft Word 2007 dan 2009 dengan jumlah 3 unit juga. Selanjutnya spreadsheet menggunakan Microsoft Excel 2003 2007 dengan jumlah 3 unit. Selanjutnya ada security guard-nya menggunakan SmartDAV dengan jumlah 3 unit. Selanjutnya ada analisis gap equal biliar. Yang pertama ada unit purchasing. Di sini sumber daya SITI-nya aplikasi. Untuk kondisi saat ini, pengadaan barang sudah dicatat menggunakan Excel sehingga sudah cukup terintegrasi dengan baik. Kondisi yang diharapkan untuk saat ini belum ada saran pengembangan. Untuk infrastruktur, kondisi saat ininya terkait pengadaan barang, yaitu stok, gudang, sudah terintegrasi dengan baik. Sementara untuk kondisi yang diharapkan belum ada. Selanjutnya untuk unit keamanan, ada aplikasi. Kondisi saat ini CCTV digunakan hanya untuk memantau tanpa sistem peringatan dini, alarm atau pengenalan wajah. Kondisi yang diharapkan, integrasi CCTV dengan aplikasi keamanan berbasis ponsel yang dapat memberi peringatan jika ada insiden. Selanjutnya ada infrastruktur. Kondisi saat ini tidak ada CCTV di area parkir. Sementara untuk kondisi yang diharapkan, CCTV yang memadai di area parkir. Untuk SDM-nya, kondisi saat ini tidak ada tenaga keamanan khusus atau secara resmi, yaitu seperti security. Selanjutnya untuk kondisi yang diharapkan, rekrutan petugas keamanan yang terlatih agar dapat memantau area parkir. Selanjutnya untuk unit marketing communication. Di bagian aplikasinya, kondisi saat ini hanya menggunakan media sosial sebagai media promosi. Dan kondisi yang diharapkan bisa lebih update dalam setiap konten dan memperluas media promosi. Selanjutnya untuk unit Human Resource Development atau HRD. Aplikasinya untuk kondisi saat ini tidak ada sistem terintegrasi yang menghubungkan antara email dengan Excel. Kondisi yang diharapkan, sistem terintegrasi yang menghubungkan langsung antara email dan Excel sehingga pendataan lebih jelas. Kemudian untuk SDM, HRD hanya fokus pada administrasi tanpa fokus pada pengembangan karyawan.
Dan kondisi yang diharapkan adalah HRD tidak hanya fokus terhadap satu bagian. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan timetable dari kelompok kami. Yaitu kami mempunyai saran pengembangan yaitu WhatsApp bot. Jadi WhatsApp bot ini kami mempunyai saran itu untuk booking online. Nah, jadi untuk yang ingin main ke Equal, jadi dia bisa langsung booking online melalui WhatsApp bot dan juga bisa untuk memesan makanan ketika di dalam Equal ketika kita sedang bermain biliar, jadi kita ingin memesan makanan, jadi kita bisa langsung WhatsApp saja ke WhatsApp botnya. Nah, jadi kami masuk ke tahapan-tahapannya. Ya ini kami mengambil tuh Oktober 2024. Nah, ini yang ada tahapan yang pertama itu ada persiapan. Nah, ini itu minggu pertama. Jadi menganalisis kebutuhan dan mendesain flowbot di minggu pertama. Lalu di minggu kedua itu ada pengembangan, yaitu membuat prototype bot. Lalu ada melakukan integrasi dengan sistemnya nih di minggu kedua. Nah, selanjutnya di minggu ketiga ada tahap pengujian. Nah, di tahap pengujian ini ada uji coba internal dan feedback dan perbaikan. Nah, untuk minggu keempat ini adalah minggu finishing. Nah, di sini ada deployment dan pelatihan. Pak, di sini saya dan Sophia ini ingin menjelaskan bagian penutup ya Pak. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan singkat dari saya, yaitu di bagian kemudahan dalam menyusun penelitian ini Pak. Jadi untuk menyusun penelitian ini cukup mudah Pak, karena dari Morin ya. Karena Morin itu mempunyai saudara yaitu Kaelga, dia sebagai supervisor di Equal Biliar. Lalu ada siapa? Mas Bona sebagai manajer dari Equal Biliar. Jadi untuk bagian pengumpulan data yaitu cukup mudah lah. Jadi kami bisa wawancara langsung, jadi kami bisa atur jadwal untuk wawancara langsung. Kami datang ke Equal wawancara, atau memang kalau tidak bisa, kami bisa by WA. Jadi Morin yang chat untuk menanyakan nih data-data apa saja yang ada di Equal. Jadi menurut saya sebenarnya untuk pengumpulan data ini di lapangannya cukup mudah lah, karena dari Morin itu karena dia mempunyai kenalan-kenalan gitu. Dilanjutkan Sophia. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesulitan dalam penelitian lapangan ini. Jadi untuk kesulitan itu kita kesulitan di ngumpulin waktu karena beda-beda kan jadwalnya. Jadi untuk menemuin waktu yang sama itu cukup susah. Terus untuk tabel dan segala macam itu kita mungkin kesusahan kemarin sempat di SWOT. Itu kita benar-benar bingung di SWOT dan akhirnya kita udah beralih ke PVC. Itu sih Pak. Ya, mungkin itu sih Pak. Penjelasan singkat mengenai kesulitan dan kemudahan dalam menyusun penelitian lapangan di studi kasus kami. Jadi sekian Pak, terima kasih.